aku misalnya ngonteni misal penjual si A. Iya. Ya makanannya misalnya contoh lah telur goreng. Ada loh komen begini, jelek itu dimakan, jelek banget rasanya asin. Iya. Pokoknya dimaki-maki. Tapi alhamdulillah rasanya tuh enak di tenggorokanku. Iya. Tapi tidak tahu kalau di temanku. Tapi temanku ku tanya katanya enak. Saya takutnya ini cuma pencemaran nama warung itu, kayak ada yang cemburu. Pada waktu itu kan saya lagi tugas dalam artian mendata nih. Iya. Pada waktu itu Ternyata dia mempromosi. saya polos banget pada waktu itu. Ada polisi loh pada waktu itu yang komen. Ketemu Kak lagi bilang begini, kamu tahu tidak itu yang Wisma yang kamu promosikan? Itu tempatku loh selalu pengecekan. Pertanyaan terakhir yang ingin saya berikan kepada sosok sahabat Kalong. Halo guys, jadi bersama saya Cynthia Bella Prulia di Bincang Kreasi. Yeay. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial, food vlogger andalan kita yang ada di Kabupaten Sopeng, yaitu Verika Winanda. Hai, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Verika. Biasa disebut dengan akun Sahabat Kalong. Ya, tahu. Wah. Nah hari ini kita kadang apa nih? Biasa kita jumpai sosok Verika Winanda ini ya, Sahabat Kalong. Di Ramfest kita ketemu, di Indomaret pun juga kita ketemu karena kita keluarga ya, di mana-mana ketemu ya. Hampir tiap hari kita ketemu tiap hari ya, di segala acara kita ketemu. Jadi hari ini bagaimana kabarnya Verika Winanda? Alhamdulillah sedikit baik, tapi sedikitnya itu capek. Tapi demi panggilan Bella itu saya harus semangat pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banget. Sama-sama. Apa sih makna bagi Verika Winanda itu Sahabat Kalong? Jadi Sahabat Kalong itu sebenarnya nama dari geng saya sebelumnya. Tapi namanya itu dulu Sahabat Super. Nah terus kalau sekarang itu saya karena kita sudah renggang ya hubungannya itu, dalam artian silaturahmi tetap terjaga. Cuma kita nggak ketemu aja karena sibuk dengan keluarga masing-masing nih. Jadi nama sahabatnya itu saya ambil, terus kan saya kecil dan besarnya itu di Kota Kalong, Kabupaten Sopeng. Jadi saya mau ambil sepenggal namanya Kalong. Jadi saya satuin tuh Sahabat Kalong. Jadi nama saya itu mungkin dibilang mau unik juga enggak ya. Jadi saya suka banget itu dengan namanya Sahabat Kalong. Mungkin seperti itu. Biar lebih gampang aja sih dikenalnya. Biar lebih akrab lagi kalau kita ketemu nanti di Ramfest. Sahabat Kalong. Jujur loh akhir-akhir ini sejak tahun lalu itu orang itu kalau ketemu saya, Sahabat Kalong ya, yang di TikTok ya. Kayak tadi nih, saya kan dari habis ngambil gambar nih di salah satu warung makan. Terus ada yang lihat-liatin itu bapak-bapak, terus bilang, bukan kita yang di TikTok itu loh, yang ada kalong-kalongnya, Sahabat Kalong. Iya Pak, saya Sahabat Kalong. Padahal tuh nama saya itu Verika Winanda, cuma nama akunnya aja Sahabat Kalong. Sampai-sampai nih keluarga-keluarga kita disewa itu, kok saya selalu dipanggil Sahabat Kalong. Iya, bukan nama aslinya lagi dipakai ya, tapi nama ini. Saya kan namanya tuh Verika, tapi ternyata keluarga juga suka. Jadi namanya tuh ada Sahabat Kalong tuh datang. Jadi seperti itu. Dipanggil lah Sahabat Kalong. Jadi awal mulanya Verika Winanda ini untuk memulai sebagai food vlogger itu bagaimana? Kisahnya? Kisahnya itu nggak berkisah banget ya guys. Jadi saya itu sebenarnya nggak terniat juga jadi food vlogger. Iseng doang, iseng menghasilkan uang nih kalau bisa dibilang. Jadi awalnya itu saya ngonten di akhir tahun 2023. Itu pada waktu itu ada acara PGRI ya, se-Sulawesi Selatan. Saya ikut nih, kebetulan PGRI itu kan acara guru nih, orang tua saya itu salah satunya guru. Saya ikut mendokumentasikan semua kegiatan yang ada di sana. Sampai-sampai kulinernya juga saya posting nih. Ternyata banyak yang merespon dan FYP loh di TikTok, sampai ratusan ribu, hampir juta itu yang nonton. Iya, luar biasa sekali guys. Banyak yang nonton itu. Pokoknya saya effort nih melihat komen-komennya, langsung naik loh followersku hampir 2.000 dalam kurun waktu sehari 2 hari aja. Jadi nggak pernah nyangka kalau naik
rating seperti itu. Ratingnya tuh enggak pernah menyangka. Terus acaranya kan 3-4 harian tuh. Jadi besoknya saya inisiatif bikin kembali tuh vlog. Tapi vlognya tuh kulineran nih. Di sini antusiasnya makin rate-nya itu makin tinggi. Ternyata orang itu antusias ternyata di bidang kulineran. Nah, pada waktu itu saya video-video sampai selesai acara. Tapi saya bilang gini, nggak etis, maksudnya nggak ada keseruan kalau nggak ngonten makanan lagi, nggak ada yang komen-komen tuh. Jadi pada waktu itu saya kan hobinya makan nih. Jadi pada waktu itu saya datang ke salah satu warung makan nih yang ada ayam lalapan tuh andalangku banget itu. Saya vlogin lagi, banyaknya yang komen kemarin itu, enak ini, enak itu, rasanya memang enak, juara. Jadi dari itu, banyak yang komen lagi. Nah, ratingnya, followersnya naik lagi tuh. Dari situ saya tertarik. Lama saya dapat. Jadi terbawa suasana, lama kelamaan akhirnya terbawa ya. Iya, jadi rezekinya Ferry Kemananda memang di bagian vlog. Tahu kan endorse pertamanya saya itu siapa? Jadi Ramen Tenda itu endorse saya pertama kali, bertanya, "Kak, rate cardnya berapa?" Saya kaget, saya kan gak pernah dibayar sebelumnya. Jadi saya balas begini, terserah kakak deh, yang penting saya ngonten aja dulu. Lumayan lah, seikhlasnya lah. Tapi seikhlasnya itu lumayan loh bayarannya kemarin di Ramen Tenda. Jadi pada waktu itu saya kontenin masih dengan adanya hai sahabat kalongnya. Tapi sekarang saya enggak pakai loh. Padahal teman-teman kadang ada yang padahal itu ciri khasnya awal-awal mulanya ya. Awal mulanya itu hai sahabat kalong. Tapi saya sekarang enggak pakai. Jadi saya juga pernah ikut pelatihan, katanya itu kalau bikin konten enggak usah terlalu lama vlognya. Ada durasi ya. Ada durasi yang membatasi penayangan. Jadi saya pangkas itu hai. Padahal harusnya ada identik sendiri atau keunikan dari saya lah. Tapi seiring berjalannya waktu saya pelajari juga karakterku harus seperti apa, maunya bagaimana. Jadi ya seperti inilah sampai sekarang vlognya itu singkat, yang penting makna dari penjelasan apa yang yang di plating di depannya itu harus tersampaikan. Tapi dengan satu syarat, harus review jujur. Kalau nggak review jujur pasti nanti ya menurun jadinya. Menurun, terus dapat ocehan dari netizen. Netizen. Kepercayaan netizen udah hilang. Pernah lo gini, ada di komen-komen netizen. Aku misalnya ngontenin penjual si A. Yang makanannya misalnya contoh lah telur goreng. Ada lo komen begini, jelek itu dimakan, jelek banget, rasanya asin. Pokoknya dimaki-maki. Tapi alhamdulillah rasanya tuh enak di tenggorokanku. Tapi tidak tahu kalau di temanku. Tapi temanku katanya enak. Saya takutnya ini cuma pencemaran nama warung itu, kayak ada yang cemburu. Jadi kita juga tidak boleh terlalu fokus melihat komen-komen netizen. Jangan sampai cuma menurunkan citranya warung tersebut. Betul sekali. Seperti itu. Terus kendala selama konten ada enggak dirasakan seorang sahabat kalong? Kalau dari kendala sih banyak banget, mulai dari jam kerja nih kan juga kendala. Bagaimana cara mengimbangi pekerjaan dengan juga job di luar dari pekerjaan. Untuk solusi apalagi permasalahan pertamaku itu, saya kan juga salah satu pegawai di pemerintah Kabupaten Sope yang kerjanya itu 5 hari jam kerja. Dari pagi jam 7 saya berangkat sampai sore jam 4 baru pulang. Nah, sangat jadi padat sekali. Padat sekali, pasti capek. Nggak pernah ini dipijit atau pergi nyalon. Gak ada yang mau pijit sih. Jadi jujur ya, kalau kalian siap ingin menjadi konten kreator itu harus mengorbankan keluarga. Kenapa? Karena kita kerjaan dari pagi sampai sore nih. Sore kan kita mau istirahat. Jadi malam biasa kita ngedit. Jadi untuk kaum editing itu pasti akan capek. Pada malam hari itu juga akan butuh waktu untuk keluar ngedit dan sebagainya. Nggak lama udah tengah malam. Dan begitu seterusnya kalau mau jadi konten kreator. Bayangkan saja mulai dari satu Ramadan itu kan ada Ramfest tuh, pasar Ramadan sukses. Nah, mulai dari hari pertama itu saya sudah dapat endorse 2-3 tenan sehari. Wih, luar biasa. Jadi dia hobinya makan, guys. Selain makan, dia dibayar juga untuk alhamdulillah makan. Jadi mereka itu sebenarnya sudah daftar dari seminggu yang lalu sebelum pasar Ramadan ini dibuka.
Jadi saya sudah bikin list, totalnya itu sudah banyak pendaftaran ya. Sudah ada pendaftaran hampir 20-an lah kalau tidak salah, ada yang batal juga karena saya tidak sempat kan, karena waktu juga pas Ramadan Fest juga sudah mau habis hari Rabu nanti. Saya juga tidak sanggup ngeditnya, jadi saya terima yang pasti-pasti aja. Jadi hari kepastian pertama itu penting guys. Iya, gak usah digantung. Jadi satu tenan itu satu hari itu 3 tenan loh. Jadi bayangkan pulangku dari pasar Ramadan Sukses itu biasa kan habis tarawih saya tarawih dulu di kosnya teman. Habis dari itu ngonten lagi sampai tengah malam nih, setengah 12 tuh jam 12. Sangat padat sekali itu Padat. Jadi waktu ngeditnya itu pas pulangnya sampai subuh. Bayangkan itu pagi. Jadi tidur tak ada berapa jam ini? Jadi tidurnya itu ya 1-2 jaman, karena saya tidurnya habis sholat subuh. Sedikit memang tidur tak? Sedikit sekali, bisa dihitung itu kalau padahal tuh sebenarnya wanita tuh harus lebih banyak tidurnya 8 jam, tapi tidurnya 1 jam. Tidak pernah tidurku itu 2 jam. Jadi saya biasa tidur itu di jam istirahat kantor. Bangun jam berapa? Bangunnya jam berapa dulu? Bangunnya itu biasa. Bangunnya berapa? Jam 11. Wih, jam 11. Jadi kalau pagi bangunnya tidak tele atau bagaimana? Biasa oleh. Bayangkan itu saya harus ngantor loh jam 7 lewat. Kita kan Ramadan masuk jam 8. Jadi kadang saya itu TL loh, ndak terhitung hadir. Karena bagaimana? Kita kurang tidur, sedangkan kita kan butuh istirahat. Nah, pulang dari kantor, saya kan biasa beli mie takjil untuk orang rumah. Jadi saya pergunakan waktu jam 3:30 tidur sampai mau berbuka puasa. Bayangkan tidurku di situ, Pi. Padahal kan tidur sore itu sangat tidak baik untuk kesehatan. Iya, sebenarnya tidak baik untuk kesehatan di usia yang sekarang ini sudah di kepala 3 ya guys. Iya guys. Jadi ini sama-sama kelahiran 95. Iya, saya seumuran sama Bella, cuma beda 2 hari. Cuma beda 2 hari jadi ulang tahun, dia tanggal 4 April, saya tanggal 6 April. Dan bentar lagi mau ultah. Iya, mau ultah bulan depan. Jadi begini, tidur saya itu bisa dirata-ratakan 4 jaman sehari. Cuma 4 jam selama Ramadan sampai sekarang pun. Jadi saya tuh senang sekali ketika mendapatkan hari Sabtu dan Minggu. Dan saya juga kaget, Sabtu Minggu itu kukira akan istirahat. Ternyata saya akan bekerja lagi. Saya kan juga brand ambassador dari beberapa toko yang ada di Kabupaten Sopeng nih. Masya Allah. Jadi saya harus profesional juga, meskipun tidak terlalu ditekankan harus membuat konten di situ, tapi saya harus profesional dan bertanggung jawab. Dan saya juga orangnya tidak enakan loh, tidak enakan sama usaha atau owner-owner. Iya, sudah dikasih kepercayaan. Saya tidak bisa kalau tidak profesional, dan tidak bisa kalau diam di rumah juga. Nah kan ini cuman waktu jam tidurnya, istirahatnya cuma 4 jam. Jadi harus ada lagi pekerjaan, misalkan nih pekerjaan ada lagi job, makan besok harus coto, harus makanan yang berat-berat. Bagaimana nih mengimbangi itu semua, karena kayaknya udah juga udah sakit pernah sebadan-badan. Dulu saya pernah kena kolesterol tinggi sampai sekarang. Dulu kan hari pertama saya ngontennya endorse coto, konro, bakso bakar, besoknya nggak terkontrol. Apalagi kalau enak-enak tuh konro kuah, konro bakar enak banget. Besoknya coto lagi dan 3 hari berturut-turut coto. Jadi langsung sakit dadaku, ini bukan kepala yang sakit, tapi langsung di dada. Langsung di dada. Dan lama lagi, hampir seminggu. Bayangkan kalau usia lansia. Jadi selama umpama kalau kita udah lansia pasti serangan jantung kan. Iya betul. Kalau dada menurut Google. Iya, kelebihan kemarin. Jadi dari situ saya trauma. Jadi semenjak berawal dari situ saya sediakan obat. Maksudnya nggak dibatasi atau apa supaya nggak lagi kambuh. Untuk sekarang dan seterusnya akan kubatasi. Kalau misal hari ini makan coto, mungkin 3 minggu ke depan baru lagi makan coto. Berobat nggak? Selalu.
ada temanku ini di sahabat kita yang merekomendasikan, katanya kamu harus 2 kali sebulan periksa tekanan darah, kolesterol, iya itu yang baik, apalagi berminyak, makanan manis, ya, kurang kolesterol, istirahat. Kurang istirahat. Jadi dari situ saya selalu cek kesehatan. Sebenarnya nggak mudah ya guys kita sebagai food vlogger itu. Mungkin karena harus jaga kesehatan juga. Mungkin dari teman-teman itu melihat dari saya, wih luar biasa kamu makannya banyak banget. Padahal dalam hatiku saya itu bukan pemakan segala-galanya. Saya cuma mencicipi 1-2 sendok, udah. Sisanya aku drop lah ke teman-teman ya, dibagi-bagi itu termasuk juga dibagi-bagi rezeki. Dibagi-baginya juga sama saya juga. Ini kapan nih? Padahal dekat sih dari rumah. Beda nih guys, saya dan partner kontenku itu yang suka ngevlogin juga, itu kita bayangkan itu bebeknya menggendut bersama. Saya nggak bisa nih. Sakitnya juga bareng-bareng. Karena saya jaga badan, jaga kesehatan. Belanya juga pernah ku ajak nih konten. Pernah banget. Pernah saya ajakin ke salah satu mie level mie level di tengah kota itu. Belanya banyak sekali alasannya, susah sekali panggil konten ini. Iya karena saya mengatur makanku, nggak bisa kan makan terlalu berlebihan gitu, karena apalagi pedas juga toh. Enggak makan pedas. Maksudnya enggak terlalu makan pedas Kak, karena kan lambung Kak toh. Tapi Bella cocok banget nih dipanggil kalau endorse fashion kayaknya deh. Iya, itu fashion, di bagian fashionku di situ sih sebenarnya. Cuma saya tidak terlalu interest ya, maksudnya ya seadanya aja, biasa aja seperti ini. Jadi kalau saya pribadi kalau mau jadi konten kreator nih, terutama di bidang food vlogger itu harus kuat mentalin kamu untuk makan. Iya, selain makan harus tiap hari juga makan ocehan-ocehan ya. Hina-hinaan dari netizen. Iya sih, kadang begini ya, ada kendalaku selama ngonten nih. Untuk para owner yang ada di luar sana, minta tolong dan mohon sekali nih, karena ini pernah jadi kasus nih di saya. Ada kan pada waktu itu satu usaha, dia kasih platingan makanan nih, keren banget, kece banget, banyak banget. Tapi ternyata pada saat besoknya temanku beli nggak seperti itu. Nggak sesuai dengan yang disiapkan pada saat konten. Jadi dia memberi itu berlebihan. Misal ayam geprek 1, tempe 2 nih. Dia kasih di saya 5 tempenya, 1 ayamnya. Ternyata porsi yang orang beli itu ternyata cuma 2 biji tempenya. Tapi memang nggak ada dari awal sudah briefing dulu sebelum konten atau apa? Udah briefing sudah sih. Ngelihat caranya persiapannya gimana? Ini kenapa ini benar nggak? Dipastikan dulu. Nah kalau briefingnya sih udah, tapi untuk tingkat platingnya kan saya nggak tahu tuh, mereka seperti apa. Ternyata, pada saat saya up ini video, fanbase saya di sahabat kita yang mengomentari loh. Karena dia beli kok gitu, ternyata orang rumahku juga membeli, beda loh, beda sama yang di vlogku. Deh betul-betul ini pembohongan publik katanya. Deh sakitnya hatiku itu pas. Jadi ragu lagi, ndak ada lagi mau panggilan lagi. Dipanggil. Iya, ada yang lebih parah nih. Ada ini sih bukan endorse ya, inisiatif sendiri. Ini menyangkut salah satu penginapan di Kabupaten Sopeng dan membuat follower saya itu bisa dibawa sepupu. Tinggi sekali ini. Ini ternyata mohon maaf ya, ternyata ini penginapannya atau dalam artian wismanya itu wisma esek-esek atau tempat perselingkuhan. Aduh, sampai-sampai ini ada orang berkomentar keluarga sendiri, kok kamu bisa ke sana? Kamu kan udah lama di Sopeng, masa nggak tahu kalau ini tempat aneh-aneh gitu. Terus keluarga aku bilang, take down itu videomu, take down kalau enggak. Jadi beneran di take down. Terus penerimaan endorse-nya? Enggak, ini bukan endorse. Kebetulan pada waktu itu kan saya lagi tugas dalam artian mendata nih. Pada waktu itu ternyata dia mempromosi. Saya polos banget ini. Ada polisi loh pada waktu itu yang komen. Ketemu Kak lagi. Bilang begini, kamu tahu tidak itu yang wisma yang kamu promosikan? Itu tempatku loh selalu pengecekan. Kaget kehapus kide.
membahayakan diri. Nanti kamu terkenal gara-gara yang tidak. Aku bilang, enggak apa-apa Jini Kak, salaman enggak. Bukan begitunya. Nanti kamu ada yang menjerumuskan yang tidak toh. Setelah saya take down, ada banyak DM masuk. Masa begini, Kak, ada kontak personnya itu yang ini. Ada juga komennya begini. Ada yang bilang bisa dibawa sepupu. Ada bilangnya begini tah. Baku tag misal @Bella, @Harry, @Fandi, kamar 101 kemarin masih ingat gak? Kemarin kamu tinggalkan sepupu kamu, bisa bawa tante, komennya bisa bawa istri orang, itu yang bahaya, jangan ya, jangan dicontoh, jangan ya, bahaya kalian di kalau orang Sopeng. Luar biasa ini, sampai followerku naik 2.000 lagi gara-gara ini. Tapi setelah itu saya take down. Saya cuma ngambil sisi positifnya karena followersku bertambah. Setelah capai target saya take down. Ada hikmahnya juga Ada, tapi dari situ juga. Saya juga dijudge sama teman-teman. Kamu kok bisa gitu? Padahal enggak dito sebelumnya ternyata. Benar. Belakang baru dito. Lucu sekali nih kontenku. Jadi mungkin dalam 2 harian habis ku up, saya take down kembali. Padahal setengah matiku ini kayaknya video. Pernah sempat deh kulihat itu. Kok nonton guys. Tapi kenapa tidak ada lagi penonton komen ya Allah, padahal kemarin saya mukbang bakso bakar gak ada yang komen-komen banyak. Pas Wisma seperti ini esek-esek lah. Banyak yang komen sampai ini sekarang pun ada yang DM ibu-ibu. Mana Mini konten tadi, ada kontak person yang bisa dihubungi di penginapan yang kita promosikan itu. Kaget kak ini, kayak mau saya cari ini suamiku. Astagfirullah. Jadi setelah itu saya juga ndak sembarang buka DM semenjak itu karena saya takut gara-gara DM saya buka itu memicu ada sesuatu yang tidak boleh yang privasinya orang. Betul. Jadi kendalanya juga mungkin dari situ saya harus berbenah diri, belajar. Tidak selamanya orang Sopeng akan tahu selut-belut yang ada di Sopeng. Betul. Karena contoh saya kecil dan besarnya di Sopeng. Pertama kali saya masuk di penginapan itu setelah ngevlog ini konten itu dan ownernya pun ikut. Dan lucunya lagi teman-teman bilang kamu ini bikin konten asal-asal. Tapi setelah itu saya belajar saya enggak boleh. Jadi saya fokus endorse harus cari tahu dulu sebelum konten kan. Harus betul-betul kalau dalam artian suka dukanya nih jadi konten kreator. Pernah juga saya di endorse tapi di PHP. Pernah ini alam nih mungkin looknya bagus banget. Tapi satu aja pertanyaanku, apa? Lebih sakit mana, di PHP dalam perasaan atau di PHP ini? Sebenarnya sih lebih sakit perasaan, tapi kalau dalam dunia konten itu sakit juga sih. Kita sudah bela-bela ini ndak terima endorse yang lain demi endorse A, tapi ujung-ujungnya H-1 mereka batal. Jadi kita tertolak dong yang sebelumnya juga. Padahal sudah. Maka dari situ teman-teman bilang terima DP memang Maki sebelum terima endorse. Jadi belajar sedikit demi sedikit. Ada kejadian begini lagi, belajar lagi. Betul. Saya juga pernah ikut pelatihan kemarin. Mulai dari merating kan, merating rasa. Pokoknya selut-belutnya undang-undangnya juga tentang konten kreator kita pelajari. Jujur konten kreator juga punya lisensi loh. Kita enggak asal ngonten. Ada etikanya juga. Ada, kita dipelajari di situ. Betul. Jadi kalau ngonten itu minimal harus berkorban waktu, berkorban keluarga, duit juga karena kita beli-beli alat juga. Enggak selalu dibayar. Enggak selalu dibayar. Sedekah juga. Paling parah nih kalau bestie, teman. Itu punya usaha mau dikontenin. Enggak enak dong kalau dia red card-nya kakak berapa. Kita pasti bilang enggak usah bayar. Padahal kita kan punya kameramen tuh. Gimana cara kita bayar mereka? Jadi saya pernah ini dalam satu event. Di event ini saya juga kasihan dengan ibunya, jualannya sepi. Terus dia telepon pokoknya sampai 10-20 telepon lah. Beberapa kali saya kan lagi istirahat tidur. Pas bangun dia ngechat minta tolong deh,
Pas saya datang itu lewat depannya, langsung didatangi. Bilang, ada nih yang saya mau tanyakan, bisa saya minta kurang deh, sekian saja karena jalanku sepi. Kita kan manusia, mau memanusiakan manusia. Bantu kan. Mau membantu tapi tidak enakan juga di kita. Kita juga jadi manusia, tidak boleh katanya terlalu tidak enakan. Kita kan juga manusiawi, punya orang yang akan dibayar kayak kameramen kita. Otomatis dong, kalau saya bayar dia, untungku saya apa? Kalau uang dari situ ku bayar kameramenku, saya untungnya apa kalau dibayar 50 aja? Saya kan tidak bisa juga, kok dong asal ngedit. Nah, Ramadan ini kita waktunya sedikit sekali. Iya betul. Kita juga harus manage waktu antara pekerjaan kantor dengan sholat, tarawih, keluarga harus semua jadi. Karena momen berkumpul sama keluarga itu pada saat seperti ini Ramadan. Tapi jujur nih, saya hitung selama Ramadan ini sampai sekarang, hari pertama Ramadan sampai sekarang, saya baru 2 kali makan di rumah. Iya, 2 kali. Jadi lebih kebanyakan makan di luar. Di luar dari hari kedua. Sebelum event pas Ramadan sukses open, saya sudah makan di luar. Jadi saya rindu sebenarnya dengan momen-momen berkumpul keluarga. Tarawih saja kemarin, ya baru yang kedua kalinya saya bersama keluarga. Pasti kalau tetangga aku sudah mengerti kan saya orangnya sibuk sekali. Tapi jujur dalam hati kecilku ini saya rindu untuk berkumpul dengan keluarga. Saya juga kadang jenuh makan di luar. Maunya makan sesekali. Meskipun makanannya enak, tapi tidak ada yang lebih enak selain masakan orang tua seorang ibu ya. Seorang ibu ya. Apalagi nih kalau untuk teman-teman yang alhamdulillah keluarganya masih utuh, itu betul-betul momen bersama keluarga ini adanya di bulan suci Ramadan. Iya, di bulan suci Ramadan ini. Karena langka sekali. Tahun lalu ndak sebanyak ini si endorseku. Tahun ini membludak sampai-sampai ada yang saya tolak. Hebat sekali. rezeki di passionnya dia. Jadi apa nih perkembangannya di review-review makanan para UMKM? Alhamdulillah sih kemarin saya setelah ngonten tuh besok-besok saya tanya laku itu Kak yang kita jual. Tapi kebanyakan mereka chat, alhamdulillah dek semenjak kita review meningkat ki jualanku dan terkenal ki. Dan memang harusnya ini memang setiap ada usaha baru harusnya dipromosikan ke orang-orang. Misal sebelum grand opening itu kita panggil food vlogger, karena tugasnya memang food vlogger untuk memperkenalkan usahanya. Nah, jadi alhamdulillah semenjak saya review-review begitu, banyak loh yang tertarik untuk panggil karena ada dampaknya. Mereka tiba-tiba melejit nih usahanya. Tertarik ketika banyak ada yang lihat naik ratingnya tuh jadi dipanggil deh. Jadi minimal kita promosikan supaya orang Sopen tahu kalau ada usaha seperti ini. Jadi seperti itu aja sih kalau dampaknya menurutku. Ya luar biasa sekali ya. Kalau sosok Ferry Kawinanda yang sudah nge-review pasti langsung naik rating ini. Iya, semoga langsung juga naik kelas bos. Jadi semoga juga nih untuk teman-teman yang belum tahu nama asliku, biasanya mereka karena cuma dengan sahabat kalong. Jadi nama saya itu Ferry Kawinanda. Jadi kalau misal ketemu itu sahabat kalong, enggak apa-apa Ji. Saya juga punya nama Ferry Kawinanda, cuma nama familiarnya sahabat kalong. Kalau dipanggil saya spesial itu. Ya, jadi hari ini sangat-sangat membahagiakan dan juga bersyukur sekali saya bisa belajar dari Ferry Kawinanda. Jadi saya pertanyaan terakhir yang ingin saya berikan kepada sosok sahabat kalong ya. Jadi apa harapan dan doanya untuk Ferry Kawinanda untuk sahabat kalong? Wah, pertanyaan luar biasa nih guys. Jadi mungkin harapan sahabat kalong ini kedepannya supaya UMKM yang saya promosikan nantinya, entah itu sebelum atau sesudahnya nanti, supaya lebih meningkat lagi, lebih berkembang lagi. Dan saya juga berharap supaya para pelaku UMKM itu tidak itu jina bikin kayak bakso bakar semua. Saya maunya ada inovasi lain supaya lebih maju di Sopen, lebih kreatif UMKM-nya. Mungkin ya. Sempat bisa kita garap itu apa yang ditanam di Sopen itu bisa dikembangkan di Kabupaten Sopen. Jangan itu terus
jangan itu aja, jangan mencontoh. Harusnya ada bebek aja. Madura, ya kan? Jangan bebek palapa terus. Dari hasil bumi mungkin bisa diviralkan. Betul. Kita racik kembali, kita gali informasi sampai hasil bumi dari Kabupaten Sopeng bisa jadi terkenal di Kabupaten Sopeng serta di Go internasional. Ya, amin ya rabbal Amin. alamin. Jadi terima kasih atas waktunya Ferika Winanda sudah memberikan kesempatan bagi Amin. Jadi obrolan kali ini santai. Jadi sebenarnya sudah beberapa kali ketemu di Kabupaten Sopeng kan, karena memang ada hubungan keluarga. Ya, jadi sering ketemu di Ramfest kemarin ketemu. Iya, ketemu. Di mana-mana ketemu nih. Hampir tiap hari ya kita ketemu. Di mana-mana ketemu ini. Cuma bedanya Bella sibuk dengan kesibukannya, saya sibuk dengan kesibukan masing-masing. Tapi dipersatukan di satu titik kumpul ya di sini, di podcast ini. Jadi sampai di sini podcast kita bersama Ferika Winanda. Sampai jumpa lagi. Siap. Dadah.